Halo, apa kabar, Leo? Kita masuk untuk readingan kamu tentang percintaan di bulan April tahun 2020 ini. Semoga kamu sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari kamu. Oke, kartu ini sudah aku shuffle. Dan sebelum aku mulai untuk readingan, aku mau menjelaskan dulu bahwa mengingatkan sekali lagi bahwa readingan ini semuanya bersifat general, jadi belum tentu cocok untuk kamu. Bisa jadi ini energi kamu, bisa jadi memang bukan untuk kamu. Siapa tahu ini adalah energi pasangan kamu atau energi orang lain yang kamu fokuskan. Kalau memang nggak cocok, kamu bisa skip videonya dan pindah ke channel lain yang lebih cocok untuk energi kamu. Atau kalau kamu masih mau cek lagi di channel aku, bisa cek di Moon, Rising, dan Venus-nya. Oke, energinya bisa terbolak-balik, bisa jadi ini energi kamu, bisa jadi energi orang yang sedang kamu fokuskan, bisa terbalik, ingat itu ya. Nah, oke, kita mulai aja untuk Leo di bulan April ini ada apa aja. Di sini ada attraction dan forgiving and learning. Untuk yang attraction-nya di sini, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi semacam ada daya tarik. Jadi overall kartu ini menggambarkan sebuah pesan bahwa kamu bisa menarik cinta kalau kamu memang dapat menikmati momen dengan sepenuhnya. Saat mencari cinta yang kamu inginkan, bisa jadi ada tekanan yang bisa bikin kamu tegang, bikin kamu stres. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa untuk mencari cinta, untuk mewujudkan cinta yang kamu inginkan, sebenarnya salah satu caranya bisa melalui bahasa tubuh yang menarik, atau tawa yang tulus, tawa yang lepas, ekspresi diri yang menyenangkan gitu. Kalau kamu lebih banyak kusutnya, ya lebih banyak tegangnya, ya gimana cinta itu mau datang ke kamu gitu. Itu yang bisa dijelaskan dari attraction di sini. Kemudian juga di sini dijelaskan ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Jadi saat kamu bisa melepaskan, saat kamu bisa menyembuhkan masa lalu kamu, saat itulah kamu akan mengalami banyak cinta lagi. Di kartu ini, forgiving and learning ini, kamu diminta untuk bisa memaafkan, diminta untuk bisa belajar dari apa yang kamu lewati. Kalau dari kalimatnya tadi ya, as you release and heal the past, ya, ini berhubungan dengan masa lalu. Ada apa dengan masa lalu kamu, Leo? Menurut aku ya, masa lalu sebenarnya nggak selamanya selalu berhubungan dengan mantan sih ya, sebenarnya gitu. Tapi rata-rata memang berhubungan dengan mantan. Nah, tapi peristiwa yang sudah lewat pun, meskipun itu bukan tentang mantan, tetap aja masa lalu gitu. Atau mungkin kamu terjebak dalam suatu hubungan yang bikin kamu terluka. Itu bisa jadi. Ya, biarpun waktunya sudah berlalu, tapi lukanya masih tetap kamu rasakan gitu. Nah, pesan di kartu itu tadi mengingatkan kamu untuk bisa memaafkan, untuk bisa belajar dari peristiwa yang udah lewat itu. Bukan cuma memaafkan orang yang sudah nyakitin kamu, bukan juga cuma memaafkan peristiwa lalu yang udah bikin kamu terluka, tapi juga memaafkan diri sendiri. Itu. Ya, untuk bisa mendapatkan hubungan dengan pola yang sehat gitu, kamu sebenarnya perlu untuk memaafkan dulu. Langkah awalnya itu dulu gitu ya. Kamu perlu menyembuhkan hati kamu dulu, kamu perlu melepaskan dulu, setelah itu baru cinta dan kedamaian itu akan menjadi milik kamu. Dan ingat ya, memaafkan itu bukan cuma sekedar memaafkan orang lain yang sudah bikin kamu terluka. Ya, memaafkan diri sendiri pun juga diperlukan gitu untuk bisa menyembuhkan luka hati kamu. Itu. Nah, kalau aku ngelihat dari Five of Wands di sini,
Ini ada konflik di hubungan percintaan kamu, dan waktu konflik itu terjadi, bisa jadi ada kata-kata yang menyakitkan yang dikeluarkan mungkin oleh kamu atau mungkin oleh pasangan kamu. Ya, namanya konflik ya. Konflik itu bisa apa? Mengundang emosi ya, gitu. Mengundang emosi yang akhirnya tuh mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan gitu. Dan bisa jadi juga mungkin di sebagian kamu ada pengkhianatan atau ada kebohongan yang terbongkar. Kalau kamu yang dibohongi ya kamu jengkel banget gitu loh. Kamu jengkel begitu tahu kamu dibohongi. Kamu jengkel banget begitu kamu tahu dikhianati gitu. Dan Five of Wands di sini, Five of Wands lagi. Aku tuh salah-salah ngomong lagi loh. Five of Swords. Gak tau ya, udah dari kemarin, sorry. Dari kemarin ya. Pikiranku tuh, nih kayak gini tadi ya. Pikiranku tuh Five of Swords. Yang keluar, ya yang dalam pikiranku tuh Five of Swords gitu loh. Intuisiku tuh yang berjalan tuh Five of Swords. Tapi yang tersebut adalah Five of Wands. Ya, gak tahu lagi kenapa ini nih. Five of Swords. Jadi, di sini Five of Swords ini juga bisa menandakan adanya hubungan yang kasar. Seperti yang sudah aku jelasin tadi, mungkin salah satu di antara kalian itu ada yang mengungkapkan kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang menyakitkan gitu. Tapi aku rasa bukan cuma salah satu aja, tapi kalian memang saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan pasangan gitu. Sebenarnya kamu ngerasa sih kalau hubungan ini nih kayaknya buruk deh ya gitu. Jadi kamu nggak suka dipermalukan sebenarnya ya. Kamu nggak suka dipermalukan. Ego kamu di sini terlecut saat kamu tersakiti. Cuma aku lihat di sini ada Queen of Pentacles ya. Kamu masih berusaha untuk bisa memperbaiki hubungan kalian ini. Kamu masih pengen berusaha untuk bernegosiasi dengan situasi yang ada. Sebenarnya kamu terluka, udah jelas terluka, tapi kamu gak pengen menyerah. Makanya tadi di Queen of Pentacles tadi kamu terlihat masih pengen bernegosiasi dengan kondisi yang ada. Di sini ditegaskan lagi dengan adanya Nine of Wands di sini, kamu gak pengen nyerah. Kamu gak pengen nyerah dengan situasi. Kamu mencoba bertahan dengan harapan semuanya itu nantinya akan membaik. Nah, tapi biarpun kamu mencoba bertahan, tapi ternyata ya masalah di antara kalian itu juga nggak terselesaikan sebenarnya, belum terselesaikan. Jadi kalian berdua tetap aja saling nyakitin, dan yang anehnya udah saling nyakitin tapi kamu tetap bertahan di situ. Ini tergambar dari Nine of Wands di sini. Gitu. Kamu tetap bertahan, udah sakit tapi tetap bertahan gitu. Enggak juga mengakhiri semua. Hancur, hati kamu tuh sebenarnya hancur. Menderita, iya menderita. Tapi kamu gak mau ngelepasin. Kamu gak mau keluar dari hubungan. Sepertinya yang kamu lewatin ini sebenarnya adalah takdir yang harus kamu jalanin ya. Word di sini menegaskan kalau semua yang kamu lewatin ini sebenarnya itu pembelajaran untuk kamu. Apa yang kamu jalani tentang hubungan itu tuh suatu latihan untuk kamu. Supaya kamu tuh bisa menyadari artinya keseimbangan di kehidupan. Seperti roda sepeda aja gitu ya. Kamu akan bisa mengendarai sepeda dengan lancar kalau kamu bisa dengan seimbang menjalankan sepeda itu kan gitu. Dan untuk bisa seimbang, kamu harus belajar kan. Nah, jadi ini suatu pembelajaran tuh yang mau nggak mau kamu harus terima. Itu yang aku lihat dari
the word tadi. Atau mungkin juga nih, mungkin juga kamu dulu pernah nyakitin suatu hubungan, pernah ninggalin suatu hubungan, dan apa yang kamu lewati dengan pasangan kamu ini, dan apa yang kamu lewati dengan pasangan kamu ini bisa jadi adalah sesuatu yang memang harus kamu bayar. Judgment. Selain Six of Cups ini kan ada judgment ya. Kita tahu judgment itu bicara tentang suatu tindakan di hidup kita yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satu tujuan dari judgment lainnya di sini juga adalah supaya kita tahu sebenarnya yang kita inginkan tuh apa gitu. Kalau ngelihat Six of Cups di sini sih, ya aku lebih memandangnya itu saat kamu konflik di hubungan kamu yang terakhir ini, saat kamu konflik, kamu justru keinget, kamu justru terkenang dengan orang masa lalunya kamu. Gitu. Terkenang dengan bagaimana hubungan kalian itu dulu. Aku lihat juga kamu banyak bernostalgia dengan semua tentang hubungan kalian dulu. Ada kesenangan saat kamu bisa mengingatnya kembali. Di sini kamu ngerasa kalau dialah rumah kamu yang sebenarnya. Tempat hati kamu berada. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kamu keingat dengan orang masa lalu sebelum pasangan kamu yang terakhir ini. Gitu loh. Gitu. Nah, sebagai tambahan juga, kalau aku lihat judgment tadi, di sini judgment itu memanggil kamu, mengingatkan kamu bahwa hubungan kamu dengan ini itu hampir berakhir. Hubungan kamu dengan pasangan kamu ini hampir berakhir. Dan kalian diminta untuk bisa saling menghargai. Atau diminta untuk melakukan perubahan, bertransformasi. Dan terlihat sih ya gitu, kalian tuh menimbang hubungan kalian. Dan kalian tuh saling menghakimi satu sama lain. Yang akhirnya untuk sebagian dari kalian tuh mungkin memunculkan puncak dari hubungan kalian ini. Sebagian ada yang memutuskan berpisah. Itulah puncaknya hubungan kalian yang bisa terlihat dari judgment ini. Dan saat keputusan itu, saat puncak hubungan itu bisa kamu capai, aku lihat kamu di sini lega nih. Kamu ngerasa keputusan yang kamu ambil untuk berpisah itu adalah keputusan yang tepat. Keputusan kamu ini nih akhirnya membuat kamu kayak plong. Kamu jadinya lebih bisa untuk berkonsentrasi ke depannya. Kebingungan yang tadinya memenuhi pikiran kamu ya akhirnya bisa kamu tepis. Dan ya ada satu kebutuhan sih sebenarnya. Ada satu kebutuhan di hati kamu, di diri kamu untuk bisa punya pasangan yang menurut kamu cocok secara intelektual. Kamu berkonsentrasi dengan kebutuhan kamu ini. Kamu ingin bisa memenangkan apa yang kamu inginkan. Dan feelingku sih ya, kamu terpikirkan dengan orang di masa lalu kamu ini. Orang yang tadi terpikirkan di Six of Cups ini gitu. Oke. Gitu. Ya kalau melihat dari Two of Cups di sini, kelihatannya kamu akhirnya membuat hubungan, membuat koneksi dengan si orang di sini, orang yang di Six of Cups ini. Gitu. Makanya tadi di sini ada attraction, ya. Ada daya tarik. Itulah yang attraction di sini maksud, itu adalah yang di Two of Cups ini. Jadi ada persahabatan yang unik dan istimewa antara kamu dengan dia. Dengan dia, kamu itu bisa menyembuhkan diri kamu dari hubungan yang baru-baru ini selesai. Buat kamu ya, hubungan kamu dengan dia itu adalah suatu persahabatan yang hebat menurut kamu.
Terlihat juga kalau kalian berdua itu seperti melupakan hal-hal yang salah di waktu dulu, terus mulai berpikir positif satu sama lainnya. Kalian jadinya saling mendukung, dan aku lihat sih, ya belum ada komitmen yang lebih jauh lagi antara kamu dengan dia. Tapi hubungan kalian itu cukup dekat. Hubungan kalian tuh lumayan dekat gitu ya. Kamu jatuh cinta banget sama orang di Six of Cups tadi gitu. Dan banyak ngelamun nih. Banyak berimajinasi, banyak berfantasi. Hayo, ngelamunin apa coba? Kamu banyak stalking tentang dia dari internet. Sebagian dari kamu kemungkinan ya banyak punya pilihan, tapi kamu belum bisa memutuskan siapa yang bisa kamu ajak untuk berkomitmen jangka panjang. Gitu. Sorry ya, aku berhenti dulu, aku ngos-ngosan. Sini ada The Lovers ya. Salah satu hambatan kamu saat ini adalah bahwa kamu nggak bisa membuat keputusan. Seperti yang terbaca di Seven of Cups tadi. Banyak pilihan, tapi kamu nggak bisa bikin keputusan. Di pikiran kamu nggak pengen lagi salah melangkah. Kamu nggak pengen lagi salah mengambil keputusan. Dan bahkan kalau aku lihat dari Ace of Wands di sini, persahabatan kamu dengan orang ini, dengan sahabat kamu ini, dengan orang yang dekat dengan kamu ini, itu kurang berjalan baik ya. Aku rasa seperti itu. Kalau di awal-awal pengejaran gitu ya, di awal-awal kamu mendekati dia lagi, itu sepertinya menyenangkan, sepertinya membahagiakan, tapi entah kenapa kamu makin lama itu makin merasa kalau dia itu makin gak terlalu terasa ke hati kamu. Awalnya ya kamu ngedapatin apa yang kamu mau. Kamu berhasil ngedeketin dia lagi, tapi sepertinya ada beberapa kendala yang mungkin bikin kamu jadi mundur. Ya, mungkin. Atau aku rada blank, sorry. Atau lovers di sini bisa jadi disebabkan karena si dia ini mungkin sudah ada yang punya kali ya. Gitu. Dia sudah punya pasangan lagi, makanya kamu ngerasa hubungan kamu dan dia tuh jadi seperti duri. Ini bikin kamu jadi down lagi. Itu yang aku lihat sih. Ya mungkin ya pencerahan yang bisa aku kasih ke kalian itu di sini adalah salah satunya Empress. Jadi Empress di sini mengingatkan kalian untuk bisa menunjukkan sisi terbaik dari kepribadian kamu. Biarpun situasi dan kondisinya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya kamu tetap harus bisa menunjukkan sisi terbaik kamu dengan tindakan-tindakan yang positif. Bisa tetap peduli dan memaafkan, dan ya bisa kamu tunjukkan kepedulian kamu ini kepada orang-orang yang menurut kamu sudah mengecewakan kamu. Atau kamu juga bisa lebih dengan kreatif lagi untuk bisa memikirkan gimana mengatasi situasi yang ada gitu. Yang harus diingat adalah bahwa setiap kegagalan itu sebenarnya adalah guru untuk kita. Untuk kita bisa mencari jalan keluar yang baru, upaya yang baru. Dengan menjalani suatu kegagalan, otak kita tuh kan jadi muter untuk cari jalan keluar yang lain. Jadi lakukan perjuangan kamu untuk bisa mencari jalan yang lain itu dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat, dengan penuh harapan dan niat yang baik. Niat mencari pasangan hidup itu kan sesuatu yang baik ya. Jadi kalau niatnya baik ya insya Allah pasti akan ada jalan toh. Nah, pikirkan semua pilihan itu dengan cermat. Setiap keputusan pasti ada dampaknya, ada baik buruknya, itu yang perlu dicermati. Dan kamu diingatkan untuk bisa mengendalikan situasi. Jangan mau kalah dengan energi negatif ya.
lindungi hati kamu, dan lindungi energi kamu. Dan di sini ada 2 pesan untuk kamu, Leo. Di sini ada the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Ini kartu sering keluar banget ya di setiap readingan zodiak yang aku upload, yang aku bikin. Kenapa aku pakai kartu ini? Kartu-kartu ini ya. Ini kartunya tuh seperti mengingatkan kita untuk tetap mengingat Sang Pencipta, untuk mengingat untuk tetap berdoa. Nah, kebanyakan seperti itu, untuk tetap penuh dengan cinta, sesulit apapun situasi kalian. Makanya aku suka nih pakai kartu ini. Aku suka banget pakai deck ini ya. Aku lupa namanya apa sih. Aku suka deck ini karena kadang-kadang kita kalau udah udah lagi mumet atau apa gitu, kita kelupaan dengan kehadiran Sang Pencipta sebenarnya di antara kita gitu ya. Jadi kartu-kartu ini banyak mengarahkan kita untuk kembali lagi ke jalan beliau gitu ya. Oke. Apa tadi? Sorry, aku ngelindur bentar tadi. Pesannya tadi untuk kamu di sini. The moment I realign with love. Jadi saat saya menyusun ulang dengan cinta, clear direction is presented to me. Arah yang jelas itu akan diberikan kepada saya, kepada kamu. Saat kamu menyusun ulang kehidupan kamu dengan penuh cinta, maka arah yang jelas itu akan diberikan kepada kamu. Kartu ini sebenarnya memberikan pesan untuk kita di mana sebaiknya menjauh dulu sejenak dari ego kita. Menselaraskan diri kita terhadap cinta yang disajikan oleh Sang Pencipta untuk kita. Maksudnya di sini adalah memberikan ruang untuk diri kita sendiri untuk bisa memenuhi hati kita dengan cinta, dengan penuh rasa maaf, seperti di ini tadi, Angel Romance tadi, forgiving and learning, ya. Gitu. Jauhi rasa impulsif, karena impulsif itu justru akan menjauhkan kita dari rasa cinta yang sebenarnya. Seringkali kita terburu-buru mengambil keputusan yang akhirnya tuh malah merugikan diri kita sendiri kan gitu. Dan bisa juga sampai merugikan orang-orang di sekitar kita. Makanya tadi diingatkannya di sini kan, pikirkan dengan cermat gitu. Terburu-buru untuk ambil keputusan itu tuh adalah salah satu bentuk impulsif kan yang aku sebutin tadi. Jadi semacam ada energi panik. Kenapa bisa panik? Karena ada ego di dalamnya, dan rasa ego itu sendirilah dan rasa ego itu sendiri itu bukan cinta sebenarnya gitu. Jadi ada baiknya kita tuh memberikan diri kita waktu untuk bisa mengambil keputusan dengan tenang, dengan lebih santai. Dan pesan di kartu ini juga menyiratkan, mengingatkan kita, mengingatkan kamu, mengingatkan semua untuk tunduk di dalam doa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta, bersiap untuk menerima setiap bimbingan dari Sang Pencipta. Dengan kita bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta, itu sama aja dengan menurunkan ego kita, yang berarti mulai merasakan kembali cinta yang sesungguhnya. Saat itulah Sang Pencipta akan menurunkan bimbingannya, akan memberikan bimbingannya, akan memberikan arah yang jelas kepada kita. Dan pesan di kartu ini sih, aku rasa ini berhubungan erat banget nih dengan kartu kedua. Dan untuk yang kartu kedua di sini pesannya adalah when I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Jadi maksudnya adalah bahwa kita sejajar, saat kita bisa sejajar dengan cinta yang dimaksud oleh Sang Pencipta, saat itulah kedamaian itu bisa kita rasakan. Dan kedamaian itu tidak akan pernah bisa tercegahkan. Jadi runutannya tadi ya, runutannya itu jadinya turunkan dulu ego kita, berikan dulu ruang untuk diri kita untuk bisa berpikir dengan jernih tanpa panik. Serahkan kembali semua keputusan kepada Sang Pencipta. Mohon bimbingannya, maka rasa damai itu akan menjadi milik kamu. Apapun jalan yang diberikan Sang Pencipta ke kamu, saat damai itu sudah berada di hati kamu, maka jalan itu pasti bisa kamu terima. Oke, Leo, itu aja dulu pesan untuk kalian.
tidak resonate untuk semua, tapi mudah-mudahan ada pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil. Oke, tetap semangat, tetap berpikir jernih tentang segala sesuatunya. Oke, thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.